Benarkah bahwa sesaat sebelum memasuki bulan suci, Ruben sudah terlebih dulu dilanda rasa haru hingga tak kuasa menahan tangis? Pulang dari sini, saya mau ke Medan, itu saya bakal gugat cerai. Tapi aku berharap bisa ketemu sih nanti. Kita nggak bisa mengontrol jalan hidup orangnya. Di bulan puasa ini sebelumnya aku udah udah belajar puasa duluan. Kebahagiaan menyambut bulan suci Ramadan terasa begitu menyejukkan hati bagi siapapun yang menjalaninya. Tak terkecuali bagi sosok presenter kondang Ruben Onsu. Setahun setelah ia menjadi mu'alaf, inilah momen berharga Ruben saat menceritakan pengalaman puasanya pertama kali di tahun ini, eksklusif kepada tim Silet RCTI. Lantas benarkah bahwa sesaat sebelum memasuki bulan suci, Ruben sudah terlebih dulu dilanda rasa haru hingga tak kuasa menahan tangis? Benarkah Ruben juga sudah mempersiapkan diri dengan berlatih puasa Senin Kamis? Seneng, terharu, semua campur aduk. Maksudnya aku tetap hitungannya ini pertama kalau buat aku, walaupun aku pernah ikut di 2 minggu terakhir gitu, tapi ya memang benar-benar dari awal ini aku ikutin banget gitu. Ya Masya Allahnya dikasih kesempatan bisa berpuasa, terus terharunya tuh bukan sebuah kesedihan, tapi Allah masih kasih kesempatan ketemu lagi di Ramadan tahun ini. Udah nangis duluan sebelumnya gitu. Sebelum puasa, di bulan puasa ini sebelumnya aku udah udah belajar puasa duluan gitu. Puasa Senin Kemis gitu. Seperti umat muslim pada umumnya, Ruben pun memiliki menu favoritnya untuk berbuka puasa. Tak muluk-muluk, baginya aneka gorengan dan lontong wajib ada di meja makan saat azan maghrib tiba. Sama aja lontong juga, ini juga gue beli buat yang ada di sini juga gitu kan. Banyak aktivitas, mereka juga pada kerja yang mungkin nggak sempat beli gorengan, nggak sempat beli makanan gitu. Walaupun nggak makanan besar, tapi minimal ngebatalinnya kan udah enak gitu. Ya Allah, kebahagiaan Ruben Onsu dalam menyelami indahnya bulan suci Ramadan kini terasa semakin sempurna dengan kehadiran sang putra tercinta, Betran Putra Onsu. Meski tak menjalankan ibadah yang sama, dengan penuh kasih sayang, Onyo menjadi sosok paling sigap yang memastikan kebutuhan sahur sang ayah tidak terlewatkan. Tidak hanya ketika sahur, saat buka puasa pun Onyo sampai mengajak Ruben naik motor untuk berburu takjil. Sahurnya lauknya sekarang lagi kuah-kuahan dulu. Ayo bangun. Buka sahur. Sahur. Ini dibalikin lagi sampai menemukan tanda-tanda hitam. Ini kita lagi mau beli bahan buat takjil. Dibagikan melon. Oh iya, boleh deh. Udah selesai. Jadi jus ini udah ada alpukatnya. Ya. Nanggung amat ya. Onyo yang siapin sahur. Jadi Onyo bilang, Onyo semua yang atur, ayah tenang aja gitu. Oh ya udah oke. Jadi saya tidur istirahat. Ayah mau dibangunin jam berapa? Jam 3 gitu. Oke, Onyo bangunin jam 3 gitu. Ya udah dia nungguin, terus selesai saya makan sahur. Saya mau siap-siap sholat subuh, Onyo tidur. Jadi kita kayak diperlakukan kayak anak-anak sama dia gitu. Jadi nggak takutnya ayah kenapa-napa gitu. Kalau ayah itu yang penting anaknya di situ aja, di samping dia aja. Makanya aku tipe orang yang kayak aku udah tahu banget kan gitu. Kalau ada apa-apa, ayah pasti bangun jam segini nih. Ayah pasti udah tidur jam segini. Aku udah tahu itu udah pasti. Aku sebagai anak pasti cuman bisa ngasih semangat doang sih, ngasih semangat dan ngasih doa-doa. Untuk pemirsa Silet dan semuanya yang nonton, selamat menjalankan ibadah puasa untuk kalian semua. Semoga puasanya
bisa sampai full, amin amin, dan diberikan kesehatan. Dari Ramadan indah Ruben Onsu yang ditemani Onyo saat sahur dan berbuka, berbanding terbalik dengan Ramadan miris yang kini tengah dialami trio Insanul Fahmi, Indara Rusli, dan Wardatina Mawa. Diawali dengan kisah Wardatina Mawa yang baru saja menggegerkan publik dengan pernyataan tegasnya yang akan menceraikan sang suami Insanul Fahmi usai Lebaran nanti. Setelah Lebaran. Ibu satu anak ini juga menjawab tudingan dari Inara dan Insanul yang menyebut dirinya menikmati popularitas dari kasus ini, serta ucapan pengacara Inara yang menyindir jika dirinya bukan siapa-siapa jika tanpa Inara dan Insanul. Dalam waktu dekat. Berarti bulan ini juga ya, Kak? Berarti bulan ini juga. Apa setelah Lebaran, Kak? Setelah Lebaran. Iya, nanti kayaknya saya setelah pulang dari sini, saya mau ke Medan, itu saya bakalan gugat cerai. Mau dia menjadi artis, mau dia menjadi apapun itulah ya, itu kan sudah ditentukan oleh Allah ya, itu udah benar. Jadi kita nggak bisa mengontrol jalan hidup orang. Tapi kau Mawa, kau bukan siapa-siapa. Kalau nggak ada si Insanul, ya kemudian tidak ada kaitan nama Inara Rusli, kau bukan siapa-siapa. Aku nggak pernah lihat kau kok di TV. Ya, itu tergantung ya, setiap orang juga bisa berkomentar, tapi ya namanya udah rezeki dari Allah, Allah yang ngatur. Dan kita sesama perempuan ya, apalagi dengan case yang seperti saat ini tuh saya berusaha survive untuk kehidupan saya sama anak saya. Dan kalau emang jalannya seperti ini, ya insya Allah emang ini alhamdulillah rezeki dari Allah juga. Di sisi lain, kini Insanul justru pasrah lantaran harus menjalani Ramadan seorang diri. Inilah Ramadan paling miris dalam hidupnya akibat ulahnya sendiri. Eksklusif kepada tim Silat, Insanul mengaku dibayangi kenangan saat rumah tangganya dengan Mawa masih harmonis. Namun sayang, semua momen indah itu kini hanya tinggal luka dan nostalgia belaka. Sakitnya lagi, meski sempat mengirim ucapan minal aidin wal faizin kepada Mawa, namun hingga kini tidak ada balasan yang diterimanya. Kisah ini pun menjadi pengingat apa yang dilakukan Insanul dan Inara bukanlah hal yang patut dicontoh. Ini kacang hijau berapa nih? 10 ribuan, Kak. 10 ribuan. Ini Ini 3 ribuan. 3 ribuan. Oke, berarti kalau